Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Tahun 2021, APBD Kaltim dirancang sekitar 9 triliun. Angka itu menurun 2 triliun dibanding APBD Kaltim tahun 2020. Bapeda Kaltim mengumumkan penurunan terjadi akibat dampak pandemi di bidang ekonomi yang berlangsung sepanjang tahun ini. Berikut informasinya. Siap-siap ikat pinggang, begitulah gambaran pada APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur tahun 2021. Jika sebelumnya APBD bisa melenggang di atas 11 triliun, masa itu tidak terjadi lagi tahun depan. Bapeda Kaltim mengumumkan kepada para anggota DPRD Kaltim dalam rapat pembahasan APBD tahun 2021 dengan besaran sekitar 9 triliun atau anjlok 2 triliun. Penurunan terjadi lantaran dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan semua sektor, terutama perekonomian di seluruh dunia. Jadi penyebab penurunan daripada kegiatan itu yang pertama adalah laju pertumbuhan ekonomi kita ini memang negatif ya. Jadi terjadi kontraksi sampai 5,4%. Akibatnya apa? Akibatnya beberapa kegiatan di perkebunan itu juga jatuh karena sebagian besar hasil kita kalau yang sumber daya alam bisa diperbarui itu dari perkebunan sawit. Harga sawit juga jatuh, itu akibatnya seperti itu. Ekspor orang tidak mau terima karena mereka juga kena masalah. Kemudian pertambangan yang besar itu batu bara, Pak. Batu bara itu juga sekarang lagi turun harganya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan itu juga banyak yang stop. Kilang minyak Balikpapan juga itu mengalami perbaikan di renovasi baru sehingga banyak yang di pemutusan hubungan kerja dari sektor ininya, dari sektor induk Pertaminanya. Tetapi kan yang bekerja juga ada seperti itu. Nah itulah penyebabnya sehingga hasil kita itu akan turun, Pak. Hasil kita akan turun. Diakui Kepala Bapeda Kaltim, dampak pandemi membuat beberapa sektor usaha naik, seperti farmasi dan komunikasi, di mana saat ini banyak kegiatan dilakukan dengan fasilitasi online melalui internet. Hanya saja kenaikan pendapatan ekonomi dari sektor itu tidak mampu menutupi penurunan pendapatan sektor-sektor industri, seperti tambang dan lainnya. Kepala Bapeda Kaltim mengatakan sampai saat ini belum ada perintah dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan secara khusus penanganan pandemi COVID-19 tahun 2021. Berbeda dengan tahun 2020, di mana pemerintah pusat membuat aturan baru mengenai refocusing yang mengubah APBD murni dan menyesuaikan kebutuhan penanganan virus corona. Arahan dari Jakarta yang bisa merubah anggaran daerah itu ada perintah dari undang-undang yang diperintah melalui Pak Presiden agar dipotong sekian dan sebagainya. Kalau sekarang kami belum terima, yang kemarin saja kan dipotong sekian itu seperti itu. Kalau sekarang belum ada yang terima perintah seperti itu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Ramalan terjadi kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5%, menuaikan kenyataan pada sektor-sektor terdampak. Bapeda menghitung terjadi penurunan pendapatan hingga 2 triliun rupiah, sehingga APBD Kaltim tahun 2021 hanya sekitar 9 triliun. Badai pandemi memukul sektor pendapatan di seluruh Kalimantan Timur. Ini terlihat dari usulan KUA PPAS atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang diusulkan Bapeda Kaltim. APBD Kaltim tahun 2021 tersisa sekitar 9 triliun.
Dari sejarah APBD Kaltim, penurunan APBD tahun 2021 tidak terlalu buruk. Sebab pada APBD tahun 2017 dan 2018 malah hanya sekitar 8,5 sampai 8,8 triliun. Namun APBD Kaltim pernah memasuki kejayaan pada tahun 2013 dan 2014, yakni mencapai 13,93 triliun. 9 triliun aja sekarang APBD kita itu menurut KUA ini 9,0 sekian triliun lah. Jadi ya turun lah. Dulunya 11 triliun kan sekarang 9. Yaitu inilah yang dibahas DPRD. Kenapa bisa turun pendapatan? Sektor apa yang mengalami penurunan? Ini tadi mulai dibahas tapi baru secara umum aja. Nanti baru kita akan besok kemungkinan besar kita akan undang TAPD. Kita rapat banggar TAPD untuk menanyakan kenapa sampai turun pendapatan sektor, misalnya PAD kita turun hanya 4,6 triliun aja. Kemudian DBH kita hanya 3, sekian triliun. Terjadinya penurunan itu membuat pemerintah provinsi bersama-sama dengan DPRD harus mencari solusi. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengingatkan perlunya kebersamaan dan kerja keras berbagai komponen, terutama agar perekonomian tumbuh kembali dan dampaknya pada naiknya lagi pendapatan daerah. Pendapatan kita sendiri di Kaltim melalui PAD kan, itu kan juga menurun. Ya terkendala persoalan masyarakat, kemudian daya beli, kemudian juga pembayar pajak juga pasti kan menurun kan, gitu. Walaupun diberikan keringanan, gitu kan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi faktor-faktor itulah yang menyebabkan pemerintah dan DPR juga bekerja keras bagaimana ini mengejar, gitu, mengembalikan potensi pendapatan kita, gitu, untuk 2021. Tahun 2021 diprediksi pandemi COVID-19 masih tetap ada, namun sudah mengarah pada upaya pemulihan, termasuk pemulihan perekonomian masyarakat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Jumlah kematian yang dikubur dengan protokol kesehatan di Kota Samarinda bertambah 5 lagi per hari Selasa 6 Oktober 2020. Dengan pertambahan itu, total yang dikuburkan di pemakaman khusus COVID-19 Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara sebanyak 180 jenazah. Berikut informasinya. Situasi pandemi COVID-19 di Kota Samarinda belum berubah. Masih berada di zona merah dengan pertambahan 95 pasien positif baru pada 5 Oktober 2020. Pertambahan tersebut tertinggi di Kalimantan Timur. Dari angka kematian juga masih mengkhawatirkan karena pada Selasa 6 Oktober tercatat ada 5 jenazah dimakamkan dengan protokol kesehatan di pemakaman khusus tertular virus corona di Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara. 5 jenazah baru yang dimakamkan itu berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Awe Syarani 3 orang, yakni dengan inisial SUK 73 tahun, NYAJ 55 tahun, dan HS 74 tahun. 2 jasad lainnya dijemput oleh tim mobil jenazah dari RSI Amuis 1 orang dengan inisial SUN, laki-laki berusia 71 tahun, dan dari RS Dirgahayu dengan inisial AN, laki-laki 57 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini tanggal 6 Oktober 2020, tepat pukul 12:20, kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan prosesi pemakaman ke 176 sampai dengan 180 terhadap 5 jenazah. 3 jenazah berasal dari Rumah Sakit Abdullah Sarani, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. 2 jenazah lainnya, 1 dari Rumah Sakit Dirgahayu dan 1 dari Rumah Sakit Yamuis.
Kesemuanya dilakukan pemakaman secara protokol COVID-19 di Pemakaman Umum Rotul Janah Serayu Tanah Merah, Samarinda. Sampai 5 Oktober, data dari Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim menyebutkan untuk Kota Samarinda kumulatif yang terpapar virus berjumlah 2.945 orang. Kemudian yang sembuh 2.058 orang dan yang meninggal dunia 116 orang. Kemudian pasien terkonfirmasi positif yang dalam proses penyembuhan ada 771 orang. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Tidak semua anggota DPRD Kaltim setuju pelaksanaan pilkada digelar pada 9 Desember 2020. Salah satunya Jawad Sirajudin, politisi Partai Amanat Nasional ini menginginkan pemerintah objektif melihat situasi terkini, yaitu semakin besarnya jumlah orang tertular virus corona di Kota Samarinda. Berikut informasinya. Masih ada pro dan kontra mengenai pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020. Walaupun KPU tetap kekeh pada pendirian bahwa pilkada tetap digelar walau dengan protokol ketat. Tapi di Karangpaci, tempat berkantornya para wakil rakyat, masih ada yang tidak setuju pilkada maupun tahapannya dilanjutkan. Alasan utama pilkada dibatalkan pada 9 Desember 2020 karena situasi pandemi COVID-19 masih belum menurun. Bahkan jumlah orang tertular dan meninggal dunia semakin besar. Di Kalimantan Timur sudah ada calon kepala daerah yang meninggal dunia akibat sebelumnya terserang virus corona. Kedua calon itu adalah Haji Muharam sebagai calon petahana di Kabupaten Berau dan Adi Dharma calon wali kota Bontang. Kita harus objektif. Artinya memang penyelenggara itu Komisi Pemilihan Umum sudah dibekali anggaran untuk OPD. Artinya ini juga perlu kita sikapi. Kan tidak cukup dengan memakai masker orang bisa terhindar dari COVID. Ya kan? Karena ini kan orang memilih ini kan tidak dalam, itu kan jelas-jelas berkumpul. Minimal dalam satu tenda itu 50 orang antri untuk masuk ke TPS bilik suara. Nah, kalau saya secara pribadi, ya sebaiknya saya sependapat dengan agar supaya itu ditunda. Ini menyangkut masalah hasrat atau kehidupan orang banyak. Sebelumnya KPU Kota Samarinda melalui ketuanya Firman Hidayat mengatakan, meski banyak pro dan kontra, pihaknya tetap konsisten dengan jadwal-jadwal KPU yang sudah disepakati oleh para paslon dan pendukungnya. Pilkada hanya bisa dibatalkan jika peraturan KPU dicabut oleh Presiden. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Aksi mogok karyawan perusahaan swasta PT Pulau Baru Mandiri dibawa ke DPRD Kaltim. Upaya mediasi sudah dilakukan melibatkan Disnaker, namun persoalan tidak kunjung selesai. Karyawan tetap mogok kerja sampai tuntutan mereka dipenuhi. Para karyawan perusahaan sembako PT Pulau Baru Mandiri mendatangi DPRD Kaltim di Karangpaci, Samarinda. Mereka mengadukan permasalahan mereka terkait dengan hak-hak sebagai pekerja yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Di DPRD Kaltim, para karyawan didampingi oleh Disnaker dan pihak perusahaan difasilitasi oleh Komisi 4 yang membidangi masalah kesejahteraan. Para karyawan menumpahkan ganjalan hati mereka sehingga melakukan mogok kerja. 5 isu yang disampaikan para karyawan yakni soal kurang upah, tidak diberikan kartu BPJS, upah minimum, tunjangan jabatan, hingga perusahaan tidak mampu bantu karyawan agar dapat bantuan dari pemerintah terkait pandemi. Beberapa tuntutan karyawan yang mogok dan dia melakukan mogok kerja, terus kemudian dia beberapa tuntutan itu sudah diakomodir, tapi dia masih tetap melakukan mogok kerja.
PT apa ini? PT Pulau Baru Mandiri. Nah, melakukan mulai tanggal berapa Pak? Atau bulan berapa? Tanggal 9. Memang permasalahan ini bisa terselesaikan kalau toh misalnya memang tidak menempuh legitasi atau menempuh proses PHI, ya harapan kita memang tidak sampai di situ. Ya, harapannya memang ada win solution, bisa menyelesaikan permasalahan ini sampai harus ke tahapan selanjutnya, yaitu masalah dengan hukum. Ya, tadi sudah kita dengarkan ada itikat baik dari perusahaan. Ya, tinggal bagaimana mempertemukan titik temu apa yang diingini oleh serikat kerja ini. Pihak perusahaan sudah beritikat baik mengabulkan sebagian tuntutan pekerjanya. Namun ternyata hal itu belum menyelesaikan semua masalah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. ...130 mantan pasien COVID-19 donor plasma konvalesen di Kodim 0905 Balikpapan. Plasma yang dihasilkan untuk treatment pasien COVID-19 yang masih dirawat. Bertempat di Aula Kodim 0905, sebanyak 130 mantan pasien COVID-19 lakukan donor plasma konvalesen. Donor plasma konvalesen digelar sepanjang Sabtu pagi. Donor plasma konvalesen ini dilakukan oleh tim gugus tugas COVID-19 Kota Balikpapan bekerja sama dengan Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo. Donor plasma konvalesen merupakan yang pertama dilakukan. Hasil darah yang berhasil diambil dari mantan pasien COVID-19 akan diekstrak kembali dan timbul plasma yang akan diberikan kepada pasien COVID-19 yang kini masih dirawat di ruang ICU. Antibodi yang dihasilkan antibodi plasma ini sangat membantu pasien dalam proses penyembuhan dan memberikan harapan hidup sebesar 75% bagi pasien berat yang dirawat di ruang ICU. Kegiatan donor plasma konvalesen ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh gugus tugas di dalam pelaksanaan treatment. Karena kita gugus tugas selama ini yang ada di Balikpapan sangat luar biasa dalam pelaksanaan testing, tracing, dan treatmentnya. Nah, ini salah satu upaya terkait dengan treatment. Dari pelaksanaan donor plasma ini nanti mereka yang sudah pernah terkonfirmasi positif dan sudah dinyatakan negatif lagi, sehingga di dalam plasma darahnya sudah terbentuk antibodinya. Nah, antibodi inilah nanti akan digunakan untuk membantu penyembuhan atau treatment bagi yang masih dirawat yang terkena COVID begitu. Dan khusus untuk semua pasien mantan COVID yang memang sudah di swab ulang negatif, timbul antibodi, maka nanti diambil darahnya, diekstrak lagi jadi plasma. Dan ini akan diterapi untuk semua pasien kritis di ICU. Jadi yang pasien-pasien berat kalau mendapat terapi ini sangat khasiatnya sangat manjur lah. Donor plasma konvalesen ini juga dihadiri oleh Wali Kota, Kapolresta, dan Kadinkes Direktur Rumah Sakit Beriman Balikpapan. Berharap pasien berat COVID-19 bisa sembuh. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka!
Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.